warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cutia Liza dan rekan saya Cut Ulantari. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok selanjutnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa fungsi dari teoritis akuntansi. Teoritis akuntansi ini sebenarnya menyangkut kepemilikan atau kontrol terhadap entiti akuntansi yang akan diperbolehkan sehingga sifat atau jenis informasi yang dibuat diarahkan untuk kegunaan atau pemakaian dari pihak yang mengontrol perusahaan atau lembaga. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu dalam standar akuntansi dikenal prinsip yang berhubungan dengan potongan penjualan. Jelaskan kedua cara tersebut dan berikan pula pendapat saudara yang paling tepat ditinjau dari segi teori. Potongan harga atau cash discount dan pengurangan lainnya dari harga tetap seperti rugi, piutang ragu. Hal ini perlu disesuaikan untuk menghitung net cash yang sebenarnya atas nilai diskonto uang yang diklaim yang harus dikurangi untuk menghitung revenue. Pendapatan ini bertentangan dengan anggapan bahwa cash discount dan rugi piutang dianggap sebagai biaya. Untuk transaksi yang bukan melalui kas, nilai tukarnya dianggap sama dengan pasar wajar. Dari jumlah yang akan diterima, yang paling mudah dan paling jelas untuk dihitung. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7, yaitu apakah Indonesia sudah berupaya secara intensif untuk merumuskan teori atau standar akuntansi sendiri? Untuk sejauh ini, Indonesia belum berupaya secara intensif untuk merumuskan teori atau standar akuntansinya sendiri. Kita masih tetap menggunakan teori atau standar akuntansi Amerika yang terakhir kali, yaitu IASC atau International Accounting Standard Committee sebagai dasar pengembangan akuntansi di tanah air. Standar akuntansi keuangan maupun standar pemeriksaan yang masih mengadopsi atau menerjemahkan standar erat pedoman dari Amerika atau IASC dengan berbagai modifikasi minor. Upaya yang baru dilakukan oleh profesi akuntansi adalah perumusan prinsip akuntansi Indonesia, namun belum menyentuh dasar teori akuntansinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julantari, perwakilan kelompok 3, ingin menjawab beberapa pertanyaan yang belum terjawab sebelumnya. Yang pertama dimulai dari pertanyaan Nur Azizah, perwakilan dari kelompok 9, yaitu bagaimana prosedur perumusan teori dan cara dalam merumuskan teori akuntansi. Jadi, teori itu lahir dari proses penelitian dengan asumsi, prinsip, dan teknik tertentu. Perumusan teori akuntansi atau dengan kata lain, melakukan penelitian akuntansi harus memiliki beberapa metode. Dan dari berbagai pendapat praktik, Pelkoway dan Godfrey ini berhasil mengemukakan beberapa cara atau prosedur dalam merumuskan teori atau perumusan teori. Yang pertama itu ada metode deskriptif atau pragmatik. Jadi di sini akuntansi dianggap sebagai seni yang tidak dapat dirumuskan. Maka metode perumusan ini harus menjelaskan dan menganalisis praktik yang ada dan diterima sekarang. Terus yang kedua itu ada psychological pragmatic. Jadi psychological pragmatic ini di sini diamati dari reaksi pengguna laporan keuangan terhadap output keuangan. Jika ada reaksi, maka akuntansi itu dianggap relevan dan bermanfaat. Dan yang ketiga itu ada metode normatif. Jadi di sini akuntansi dianggap sebagai norma atau peraturan yang harus diikuti. Tidak peduli apakah berlaku atau dipraktikkan sekarang atau tidak. Yang keempat itu ada metode positif. Jadi metode positif ini suatu metode yang diawali dengan suatu teori yang sedang diterima atau yang berlaku umum. Dan berdasarkan teori ini dirumuskan problem penelitian untuk mengamati
teori. Kemudian dikembangkan teori ini untuk menjelaskan fenomena tadi, yang dilakukan penelitian dengan proses perumusan masalah, hipotesis, pengumpulan data, dan pengujian statistik ilmiah, sehingga diketahui apakah hipotesis ini diterima atau tidak. Selanjutnya itu ada Rizky Nanda Ismanul, perwakilan kelompok 11, bertanya tentang saat ini sedang terjadi pergeseran pelaporan keuangan menuju ke arah paradigma perspektif pengukuran. Perspektif pengukuran dan informasi dibahas terpisah dalam literatur akuntansi. Setiap perspektif tidak mempertimbangkan aspek yang ditawarkan oleh perspektif lainnya. Bagaimana pendapat Anda? Dalam literatur akuntansi, kedua perspektif ini memang dibahas secara terpisah, tetapi mereka tetap mendasari kebijakan-kebijakan standar penyusun akuntansi. Kalau memang salah satu perspektif ini tidak mendukung aspek yang ditawarkan oleh perspektif lainnya, saya tidak setuju, karena kita tahu perspektif informasi ini lebih menekankan pengungkapan penuh guna untuk meningkatkan informasi kepada investor, dan perspektif pengukuran ini lebih menekankan kepada kualitas angka akuntansi untuk laporan keuangan. Di sini juga pemikir-pemikir akuntansi mengkritik ketidakmampuan angka akuntansi untuk memenuhi kebutuhan para investor dan para pemakai laporan keuangan lainnya, sehingga diperlukan pengungkapan informasi yang lebih luas. Begitupun dengan perspektif informasi, perlu mempertimbangkan kualitas angka akuntansi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kelebihan informasi. Jadi menurut saya kedua perspektif ini haruslah dipertimbangkan, karena mereka ini saling berkaitan, saling mendukung, serta mereka ini saling melengkapi kekurangan masing-masing perspektif. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari Zurah Balkis, perwakilan kelompok 13. Itu apa pengertian dari praktik akuntansi dan bagaimana pentingnya teori akuntansi itu sendiri. Jadi praktik akuntansi adalah gagasan-gagasan yang melandasi praktik tersebut, baik berupa asumsi dasar, penjelasan, konsep-konsep, penalaran, dan deskripsi yang semuanya membentuk bidang pengetahuan teori akuntansi. Dan teori akuntansi itu sendiri merupakan bagian penting dalam praktik akuntansi. Karena apa? Karena teori akuntansi ini menjadi landasan untuk memecahkan masalah-masalah akuntansi secara beralasan atau secara bernalar, yang secara etis atau secara ilmiah itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dengan adanya teori akuntansi, orang-orang bisa melihat suatu permasalahan itu secara lebih luas atau secara perspektif yang lebih luas, tidak secara rinci atau lebih detail. Sebagai ilustrasi, jika seseorang melihat satu kota dari sebuah helikopter, mereka pasti akan hilang pandangan untuk melihat hal yang lebih detail atau yang lebih kecil. Tapi mereka bisa melihat bagian pusat kota, pusat keramaian, atau batasan kota, dan rambu lalu lintas. Jadi praktik akuntansi yang baik itu dapat terwujud atau dapat dimuhi jika dilandasi dengan teori yang baik pula gitu. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan atau bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.